jembatan. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pohon tumbang yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini baru saja dipotong oleh petugas pemotong pohon. Pohon ini terpaksa dipotong karena jika tidak dipotong akan menyusahkan peletakan bracing. Pasti Anda bingung apa itu bracing. Sobat Jelajah Jakarta, dalam normalisasi khususnya saat pemancangan CCSP atau seat pile butuh namanya bracing. Ini dia yang namanya bracing Sobat Jelajah Jakarta. Fungsinya apa bracing? Sobat Jelajah Jakarta, dalam melaksanakan aktivitas pemancangan seat pile tidak langsung dipukul dengan hammer seperti ini. Melainkan ada tahapannya. Pertama adalah menentukan titik pancang. Setelah titik pancang ditentukan, maka yang dilakukan adalah memasang guide beam atau bracing ini. Untuk apa? Agar titik pancang tidak belok ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Ya, ibaratnya bracing menjaga akurasi di mana seat pile ditancapkan. Setelah pemasangan bracing, barulah angkut seat pile, letakkan seat pile ke bracing dan memukul seat pile seperti ini. Paham ya? Memang sih kadang meski sudah menggunakan bracing, seat pile tetap saja masih tidak sempurna tegak lurusnya. Itu biasanya karena di dasar tanah ada material keras yang bisa membuat seat pile tidak lurus. Makanya kenapa akar pohon bisa menyebabkan seat pile tidak lurus. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu pemasangan bracing, beberapa pohon di lokasi ini terpaksa dipotong. Untuk pohon yang kita pangkas itu, ke satu itu kena dampak kita pemancangan, kedua untuk dudukan bracing juga karena kita susah mentok di PLN ini Pak, makanya pohon kita tumbangkan. Namun tidak semua pohon dipotong Sobat Jelajah Jakarta, ada juga pohon yang tidak dipotong seperti pohon besar ini. Ya, kalau untuk yang pohon yang lumayan besar, karena dampaknya juga kalau kita potong itu resikonya kita jalan kemungkinan bisa runtuh Pak. Untuk yang kecil-kecil mungkin kita tebang, sama mungkin ada yang ditoping, sebagian yang mungkin karena untuk akses pemancangan kita Pak. Sobat Jelajah Jakarta, hujan lebat beberapa hari lalu memang menjadi kendala utama proyek penguatan tanggul di Kelapa Gading Barat, Kodamar, Jakarta Utara ini. Kalau hujan deras sih kita pasti terkendala Pak, karena kita di outdoor, kemungkinan kan pekerja juga kita tetap jaga kesehatannya Pak, biar dia bisa bekerja terus. Nah, kalau untuk yang gerimis mungkin masih bisa kita Pak, kita kerjakan. Namun kendala tersebut tidak serta-merta membuat proyek ini terhenti. Justru malah digas Sobat Jelajah Jakarta. Penambahan seat pile dari update Jelajah Jakarta minggu lalu relatif cukup banyak. Untuk yang sudah terpancang kita itu 144 Pak. Nah, untuk yang sebelah kanan itu kita sudah terpancang 92 batang, sisanya di sebelah kiri rumah pompa. Untuk yang lewat PLN kita baru melakukan pre-boring Pak. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan turap lama ini yang sudah retak. Lalu jalanan di pinggir turap ini. Kondisi mengenaskan ini persis seperti kekhawatiran Ketua RW 02 Kelapa Gading Barat Kodamar Amin Munjono, di mana tinggal tunggu waktu saja. Begitu ada pembuangan itu ya udah komplit kita, tapi SDA tetap bangun karena tekad DKI Jakarta Utara atau lurah ya nggak bisa berkutik akhirnya. Ya tunggu waktu 2 tahun berikutnya pecah-pecah jalan sini, pecah-pecah. Ya juga langsung perbaiki Pak, nggak sampai setahun lah, 6 bulan diperbaiki lah, langsung perbaiki. Cuma di aspal aja Pak, aspal aja. Oleh karena kondisi ini mengenaskan, Dinas Sumber Daya Air SDA berinisiatif untuk menambah pekerjaan penanggulan seat pile di lokasi ini.
Sama seperti penguatan tanggul di lokasi sebelumnya yang turapnya sudah retak serta jalannya hampir longsor ini. Tidak heran ada penambahan 144 seat pile yang akan ditancapkan di hulu, di mana persis di lokasi turapnya yang sudah retak serta jalannya sudah hampir longsor ini. Karena berhubung ada penambahan, kita akan ada pemancangan dulu ke arah hulu, Pak. Nah, baru mungkin yang lewat PLN kita di akhir. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena lokasi ini akan diturap, maka untuk sementara alat-alat berat yang tadinya sudah siap untuk menanggul di lokasi setelah jembatan PLN ini dipindahkan terlebih dahulu di hulu. Saat pindah, alat-alat berat ini masih bisa lewat kolong jembatan PLN sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sobat Jelajah Jakarta, barangkali ada yang bertanya kenapa tidak diselesaikan saja lokasi yang di hilir atau yang sudah di pre-boring di samping jembatan PLN ini. Alasannya, kalau kita papasan dengan kren pancang itu karena kita nggak bisa, nah kita geser aja semua ke sana. Jadi kita fokus di satu titik, biar semua alat kita bisa bekerja dengan optimal, Pak. Strategi menyelesaikan di hulu terlebih dahulu dituntaskan, baru setelah itu ke hilir atau lewat jembatan PLN. Kita rencana kalau dia geser mungkin alat pre-boring kita naikin dulu, baru kita oper pontonnya ke hulu, nah baru pancang ke sini, Pak. Itu jurus terakhir lah, Pak, istilahnya. Tapi kita coba dulu untuk yang sebelah hulu, kemungkinan kalau bisa dia papasan ya mungkin kita pakai akses papasan biar kita enak, Pak, bolak-balik eksan. Untuk pre-boring kita pindahkan lagi lewat bawah sini, yang PLN ini kita lewat sana untuk pre-boring yang sebelah sana, Pak. Rencana itu yang ke arah hulu itu kita ada penambahan di 144, sebelah kanan kita 72, mungkin sebelah kiri 72, Pak. Nah, untuk yang hulu itu kita belum diadakan pre-boring karena berhubung alat pre-boring kita beres, kita coba lewat bawah lagi untuk melakukan pre-boring di arah hulu, Pak. Ya kalau waktu pasti nambah, Pak, karena kita lumayan juga sih untuk setting-setting lagi, kita bongkar pasang lagi, Pak, itu memakan waktu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian update proyek pemancangan seat pile di Kelapa Gading Barat, Kodamar, Jakarta Utara ini. Semoga bermanfaat konten episode ini dan tentu saja semoga proyek ini diberikan kelancaran agar cepat selesai dan dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Amin. Baik Sobat Jelajah Jakarta, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira mau jembatan.